Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ini kita akan membahas fungsi pembangkit atau generating function. Yang akan kita bahas yaitu definisi fungsi pembangkit, kemudian deret kuasa. Fungsi pembangkit digunakan untuk merepresentasikan barisan secara efisien ya, dengan mengkodekan unsur barisan sebagai koefisien dalam deret pangkat atau deret kuasa suatu variabel X. Fungsi pembangkit dapat digunakan untuk memecahkan berbagai masalah counting. Jadi ini masih lanjutan dari counting ya. Kemudian memecahkan relasi recurrence dan membuktikan identitas kombinatorik. Nanti kita lihat aplikasinya pada pertemuan selanjutnya. Ini kita lihat definisi fungsi pembangkit. Fungsi pembangkit atau generating function untuk barisan bilangan real. Jadi barisan bilangan real, ini saudara angkatan 2018 sudah mengambil analisis real ya. Saudara sudah mengenal barisan bilangan real. Cuma di sini kalau di analisis real kan kita melihat kekonvergenan dari suatu barisan ya. Tapi di sini kita tidak mengkaji kekonvergenan, kita mengkaji sisi lainnya. Jadi untuk barisan bilangan real A0, A1, AK dan seterusnya adalah deret pangkat tak hingga. Jadi kita lambangkan fungsi pembangkit itu kita lambangkan dengan Gx itu sama dengan A0 tambah A1X ditambah dan seterusnya AK X pangkat K ditambah dan seterusnya. Dan ini sama dengan penjumlahan dari AK X pangkat K untuk K sama dengan 0 sampai tak hingga. Jadi inilah yang dinamakan dengan fungsi pembangkit untuk barisan bilangan real. Jadi dia adalah suatu deret pangkat tak hingga. Kemudian yang perlu kita catat, fungsi pembangkit yang seperti definisi ini kadang-kadang disebut fungsi pembangkit biasa dari barisan AK atau barisan AN. Di sebagian buku itu fungsi pembangkit biasa ini disingkat dengan FPB. Tapi saya tidak menggunakan singkatan FPB karena nanti takutnya nanti akan mirip dengan FPB di teori bilangan ya, faktor persekutuan terbesar. Jadi cukup kita tetap kita sebut fungsi pembangkit biasa ya, jangan disingkat. Jadi bentuk yang seperti ini disebut dengan fungsi pembangkit biasa. Jadi di sini seperti deret biasa ya, A0 ditambah A1X. Sebetulnya di A0 ini ada X pangkat 0 di sini ya, karena kita punya setiap bilangannya dipangkatkan 0 sama dengan 1, ya ini cukup kita tulis A0 saja ya. Jadi sebetulnya A0 X pangkat 0 ditambah A1 X pangkat 1 ditambah A2 X pangkat 2 dan seterusnya. Jadi indeks dari A ini akan sama dengan pangkat dari X. Contoh dari fungsi pembangkit, fungsi pembangkit dari barisan AN dengan AK sama dengan 5 adalah penjumlahan 5X pangkat K untuk K sama dengan 0 sampai tak hingga. Di sini AK-nya 5 ya, konstan. Ini bisa kita lihat ini barisannya adalah barisan konstan, jadi 5,5,5 dan seterusnya. Kemudian contoh yang kedua, fungsi pembangkit dari barisan dengan AK sama dengan K plus 1 adalah ini AK-nya K plus 1. Jadi penjumlahan dari K plus 3 ya, maaf ya, K plus 3 X pangkat K. Untuk K sama dengan 0 sampai tak hingga. Kemudian yang ketiga, fungsi pembangkit dari barisan AN dengan AK sama dengan 3 pangkat K
adalah penjumlahan dari 3 pangkat K X pangkat K untuk K sama dengan 0 sampai tak hingga. Ini ya, ada 3 fungsi pembangkit. Fungsi pembangkit, di samping fungsi pembangkit biasa, kita juga punya fungsi pembangkit eksponensial dari barisan AN. Sebetulnya dia sama saja ya, bedanya dengan fungsi pembangkit biasa, eksponensial ini ada apanya di bawah ini, ada X. Kalau yang tadi kan A, penjumlahan dari AK X pangkat K ya. Kalau di sini ada di bawahnya penyebutnya N faktorial ya. Ini penjumlahan dari A N X pangkat N per N faktorial. Jadi kenapa dinamakan eksponensial? Coba buka lagi di kalkulus. Eksponensial itu kan dia punya bentuk tersendiri ya, yang bisa kita nyatakan dalam bentuk faktorial ya. Jadi itu sama dengan A0 X pangkat 0, 0 faktorial. Kemudian A1 X pangkat 1 per 1 faktorial. Ditambah A2 X pangkat 2 per 2 faktorial. Ya bedanya kita menambahkan di sini ya, penyebutnya dengan N faktorial. Jadi ketika fungsi pembangkit digunakan untuk menyelesaikan masalah penghitungan, fungsi tersebut biasanya dianggap sebagai deret pangkat atau deret kuasa atau power series. Jadi ada 3 bentuk deret. Deret kuasa yang bentuk umumnya itu penjumlahan dari AN X pangkat N untuk N sama dengan 0 sampai tak hingga. Kemudian juga ada bentuk deret Maclaurin itu Fx atau fungsi Fx. Ini di sini juga ada fungsi Fx ya. Fx sama dengan penjumlahan X, ini turunan ya, bukan X pangkat N. Makanya di sini ada tanda kurung di sini ya. Jangan saudara katakan di sini F pangkat N, bukan ya. Ini turunan ke N dari fungsi F dari X. Jadi X ini variabelnya ya, variabelnya. Jadi turunan ke N fungsi X dari X pangkat N per N faktorial. Jadi kalau kita biasanya punya punya fungsi, kita kan punya fungsi Fx ya. Nah, jadi turunan pertamanya ya F1 X gitu ya. Kemudian F2 X, F3 X, sampai seterusnya sampai kalau kita notasikan Fn X ya. Nah, jadi hati-hati ini ya. Ini adalah turunan ke N dari fungsi F terhadap X pangkat N per N faktorial. Kemudian ada juga bentuk deret yang lain, itu deret Taylor. Sebetulnya deret Taylor ini adalah bentuk khusus dari deret Maclaurin ya, pada saat X-nya sama dengan 0. Jadi pada saat X-nya 0. Jadi pada saat X-nya 0 berarti pada saat Fn 0. Jadi setelah kita cari turunannya, kita cari kita substitusi 0 pada X ya, kita cari F aksen 0. Kemudian setelah kita cari turunan kedua dari ini bukan turunan kedua ya, saya mohon maaf. Udah apa lamanya ini ya? Turunan ketiga apa? Kalau F2 ini seolah ini F kuadrat ya, memang turunan ya. Kedua, turunan ketiga. Kemudian setelah kita cari turunan kedua, kita substitusi nilai 0. Jadi turunan kedua kita substitusi 0. Ini juga turunan ketiga kita substitusi 0 ya. Nah, ini yang kita cari nanti. Ini berapa hasilnya ya, tergantung bentuk fungsinya. Nah, ini yang Maclaurinnya. Sebetulnya Maclaurin dengan Taylor sama ya. Jadi Taylor itu adalah bentuk khusus dari Maclaurin pada saat X-nya sama dengan 0. Ini contoh, tentukan deret Taylor dari fungsi Fx sama dengan 1 per 1 dikurang X untuk X sama dengan 0.
Ya, sebetulnya kalau sudah dikatakan dari Taylor ya, kita sudah mengatakan X sama dengan 0 ya. Jadi ini untuk penekasan saja ya. Penyelesaian, kita punya fungsi fx sama dengan 1 per 1 dikurang x, f0-nya 1 ya, ketika kita posisi 0, ini 1 per 1, 1. Kemudian kita cari turunan pertama dari fx, itu 1, ya selalu carilah ya, untuk turunan kan u per v. Ingat lagi, buka lagi buku kalkulus, bagaimana mencari turunan dari bentuk u per v. Setelah kita cari turunan pertama, ternyata turunnya adalah 1 per 1 dikurang x, diputarkan, saya cek lagi ya. Kemudian kita substitusi nilai 0, ketika x-nya sama dengan 0, ternyata turunan pertama dari f sama dengan, turunan pertama dari f pada nilai x sama dengan 0 sama dengan 1. Kemudian kita cari turunan kedua dari fx, itu sama dengan 2 per 1 dikurang x pangkat 3. Jadi kita turunkan kita turunkan lagi turunan pertama dari ini lagi bentuk u per v, hasilnya seperti ini. Kemudian kita substitusi nilai x sama dengan 0, hasilnya 2. Ini turunan ketiganya, bentuknya seperti ini. Kemudian kita substitusi nilai 0 sama dengan 6. Seterusnya sampai turunan keempat. Dapat turunan keempatnya 24 per 1 dikurang x dipangkatkan 5. Setelah kita substitusi nilai 0, hasilnya 24 dan seterusnya. Setelah itu kita dapat pola untuk Taylor untuk x sama dengan 0. Px 1 ditambah x ditambah 2. Ingat ya, yang tadi yang kita peroleh tadi itu f turunan pertama, ini f0 ya. Kalau ini f1 turunan pertama ketika x sama dengan 0, tadi hasilnya berapa? Ini sebetulnya ini adalah koefisiennya ya. Ini adalah koefisien. Ini koefisien untuk x pangkat 0. Ini koefisien untuk x pangkat 2. Koefisien untuk x pangkat 3. Koefisien untuk x pangkat 4. Nah ini koefisiennya ya. Koefisien ini ada 1. Ini juga ada 1. Ini 2 yang kita cari tadi. Ini ada 6. Ini ada 4. Jadi koefisien dari deret kuasa ya. Setelah kita sederhanakan, sebetulnya sampai di sini ini sudah merupakan bentuk deret kuasa ya. Tetapi pada soal-soal lanjutan kita disuruh untuk mencari bentuk yang paling sederhana. Kalau sampai di sini, kalau saudara hanya disuruh menentukan deret Taylor saja, ini sudah betul nih sampai di sini. Tapi biasanya kita disuruh untuk mencari bentuk yang paling sederhana. Ya, setelah kita sederhanakan, kita ketemu Px adalah 1 tambah x kuadrat tambah x pangkat 3. Dan seterusnya ya. Dan contoh yang ketiga dengan versi yang berbeda, tentukan bentuk sederhana atau bentuk paling sederhana fungsi pembangkit biasa dari barisan. Kita punya barisan, ingat lagi ya, barisan ini ada koefisien dari suku-sukunya ya, suku-suku pada deret pangkat nanti. Ini koefisiennya. Kita punya bentuk fungsi pembangkit biasa tadi kan fungsi pembangkit biasa rumusnya ini ya, penjumlahan dari A, terserah mau AN atau AK. AN juga boleh, sebagian buku dia bilang AN, sebagian buku dia bilang AX, AN atau AK. Tadi kita apa? Terus AK ya, X pangkat K. Untuk K sama dengan 0 sampai tak hingga ya. Nah, jadi ini yang 0 ini adalah 0 di sini. Kemudian 0 di sini adalah ini dia. Kemudian 0 di sini, ini dia. Koefisien dari suku yang ini. Kemudian 1, ini 1 di sini. Koefisien untuk X pangkat 3. Jadi sesuai urutannya. Kalau urutan keempat berarti koefisien untuk X pangkat 4. Ini 1 juga koefisien untuk X pangkat 4. Yang urutan kelima,
adalah koefisien untuk X pangkat 5. Kemudian ternyata ini 0, ini juga 0, ini juga 0, ini 1, ini X pangkat 3, X pangkat 4, X pangkat 5. Jadi ketemu bentuknya seperti ini. Sama seperti tadi, sebetulnya sampai di sini, kalau nanti pertanyaannya cuma ditanya tentukan fungsi pembangkit biasa dari barisan, ini betul yang sampai jawabannya. Tapi ingat ya, di sini kan yang disuruh adalah bentuk sederhana ya. Jadi ini belum bentuk sederhana, bisa kita sederhanakan. Jadi kita sederhanakan, kita keluarkan ini kita cari bentuk yang paling sederhana. Ini kita keluarkan X pangkat 3. Ini ya seperti aljabar biasa ya. Ini 1. Karena ini sudah keluar X pangkat 3, tinggal X di sini, tinggal X pangkat X kuadrat. Kemudian, di sinilah yang kita cari deret kuasa tadi ya. Deret Taylor atau deret kuasa. Ternyata yang bentuk seperti ini adalah 1/1 dikurang X. X3-nya di sini ya. Jadi bentuk 1 ditambah X tambah X kuadrat tambah dan seterusnya ini sama dengan 1/1 dikurang X. Jadi kembali lagi fungsi, karena dia memang fungsi ya, ini kan bentuk fungsi nih ya. Bentuk fungsi. Variabel bebasnya adalah X ya. Ini Px sama dengan X pangkat 3/1 dikurang X. Nah dia fungsi ya. Kemudian contoh yang keempat. Tentukan bentuk sederhana fungsi pembangkit eksponensial ya, eksponensial dari barisan 0, 5, 0, 5, 0, 5. Nah, kita punya fungsi pembangkit eksponensial tadi apa? Tadi kan ada Px nih ya, Px fungsi pembangkit eksponensial kan rumusnya seperti ini ya, penjumlahan dari AN X pangkat N per N faktorial untuk N sama dengan 0 sampai tak hingga. Ini adalah rumus untuk fungsi pembangkit eksponensial. Kemudian kita masukkan nilai yang ini, barisan. Ingat barisan ini adalah koefisien dari pangkatnya ya, pangkat pada suku-suku ya, pada suku deret ini. Ini adalah barisan. Beda barisan dengan deret ya, kalau barisan dia setiap bilangan itu dibatasi oleh koma ya. Kalau sudah ada setiap suku dibatasi oleh tambah, itu namanya deret lagi ya. Jadi barisan yang suku pertama itu adalah untuk koefisien untuk X pangkat 0, X pangkat 0 per 0 faktorial. Kemudian suku kedua pada barisan ini adalah koefisien untuk X pangkat 1, 5 X pangkat 1 per 1 faktorial. Begitu seterusnya ini 0 untuk koefisien untuk X pangkat 2, kemudian 5 untuk koefisien X pangkat 3, kemudian 0 untuk X pangkat koefisien untuk X pangkat 4 dan seterusnya. Jadi sebetulnya kita tinggal menjalankan rumus ini ya. Menjalankan rumus sigma dari AN X pangkat N per N faktorial dari N sama dengan 0 sampai tak hingga. Kemudian gantilah, masukkanlah koefisien-koefisien dari setiap suku ini dengan barisan ini. Dan ini 0, ini juga ini 0 ya, ini akan jadi 0. Ini juga 0. Ini juga 0. Tinggal 5x 5 1 faktorial kan 1 ya. Jadi 5x kemudian 5x pangkat 3 per 3 faktorial. Kemudian di sini setelah x pangkat 4 kan x pangkat 5 ya. Koefisiennya adalah 5 tambah 5 x pangkat 5 per 5 faktorial. Karena kita disuruh mencari bentuk sederhana ya. Jadi ini belum bentuk sederhana, tapi dia sudah merupakan fungsi pembangkit eksponensial. Karena yang disuruh bentuk sederhana, kita sederhanakan, kita keluarkan 5, tinggal X ini tambah X pangkat 3 per 3 faktorial, ditambah X pangkat 5 per 5 faktorial. Kemudian, nah ini lagi pakailah yang tadi deret, yang tadi ya deret kuasa yang biasa, deret Taylor atau deret Maclaurin tadi. Ternyata bentuk deret yang seperti ini itu sama dengan E pangkat X ini eksponensial ya, E pangkat X dikurang E pangkat min X per 2.
Nah, ini adalah fungsi. Ini adalah fungsi dengan fungsi eksponen dengan variabel X ya. Ini adalah jawaban yang diminta ya. Dan contoh yang kelima, berbeda dari contoh 3 dan 4. Kalau contoh 3 dan 4 kan kita disuruh mencari, diketahui barisan, kita disuruh mencari fungsi pembangkit biasa atau fungsi pembangkit eksponensial. Kalau di sini beda ya. Kalau di sini yang diketahui fungsi pembangkit biasa, yang disuruh ditentukan barisan dari fungsi pembangkit biasa Px X pangkat 4 ditambah 1/1 dikurang 3 pangkat X. Jadi sebetulnya caranya ya kebalikan dari cara yang contoh 3 tadi ya, kebalikannya ya, metodenya ya, metode kebalikannya. Jadi kita sederhanakan yang ini, kita tulis bentuk yang seperti ini dalam bentuk deret ya. Nah, ini saudara juga harus mahir, ini nanti ada tugas yang harus membedakan. Kalau diketahui bentuk yang seperti ini, kita tulis dalam bentuk deret. Kemudian setelah kita rubah dalam bentuk deret, kita susun lagi. Kita susun dari koefisien yang paling kecil. Di sini koefisien 1 ini kan koefisiennya pangkat ya. Pangkat dari X yang paling kecil. Di sini kan pangkat X pangkat 0 di sini. Tambah 3X. 1 ditambah 3X ditambah 9X kuadrat ditambah, karena 3 pangkat 3 7, 7X pangkat 3 ditambah X pangkat 4. Nah, jadi yang barisan kan tadi kan ini ya, barisan itu adalah koefisien dari masing-masing suku ini, suku dari X pangkat ini ya, bentuk X pangkat ini. Ini 1, 3, 9, 27 ya, 1 dan seterusnya. Dan contoh yang keenam, saudara juga bisa nanti mencari dengan cara yang sama. Saudara juga bisa nanti mencari tentukan barisan dari fungsi pembangkit eksponensial ya. Sebenarnya fungsi pembangkit biasa eksponensial kan bedanya di bentuk yang penyebut yang faktorial saja ya, yang di eksponensial.